Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Katemangan Dauhan episode yang ke-28. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, ia dan anak muda tersebut saling berbincang dan bercerita tentang bermacam-macam persoalan untuk lebih mengakrabkan diri. Kau tadi sempat berkata bahwa kau sengaja mengikutiku. Kenapa kau melakukannya? Bertanya Wiryo. Aku merasa senang dapat bertemu dengan seseorang di saat aku berada di dalam hutan seperti saat ini. Bukankah itu lebih baik daripada kita sendirian di tengah hutan yang sunyi seperti ini? Jawab Wiguna. Aku sebelumnya sempat menjadi cemas. Kau adalah seseorang yang berniat ingin merampokku. Kelakar Wiryo. Awalnya aku memang berniat merampokmu, namun aku mengurungkannya setelah mengetahui yang aku akan rampok ternyata pencari burung. Jawab anak muda tersebut menanggapi kelakarnya Wiryo. Kedua anak muda itu pun tersenyum bersama-sama dan tertawa terbahak-bahak. Dalam perbincangan yang menjadi dan terjadi, akhirnya anak muda tersebut berkesempatan mengutarakan niat dan keinginannya untuk meminta bantuannya. Apakah kau mengetahui di manakah letak dari sebuah tempat yang disebut dengan Sendang Kuning? Yang kabarnya berada di sebuah sela-sela perbukitan Ompak Watu, berkata anak muda yang bernama Wiguna itu. Ia memang mengetahui sebuah tempat seperti yang dimaksudkan anak muda tersebut. Ia sempat terkejut mendengar anak muda itu menyebutnya satu tempat yang bernama Sendang Kuning. Sendang itu sendiri terletaknya justru tidak terlalu jauh dari rumahnya. Hanya memerlukan waktu 1 hari berjalan kaki dari rumahnya untuk mencapai Sendang Kuning. Yang mengejutkannya adalah justru keberadaan dari Sendang Kuning itu sendiri. Sejauh yang diketahuinya, berdasarkan kabar dan cerita yang sering didengarnya, Sendang Kuning dikenal dan dipercayai sebagai sebuah tempat yang dianggap bingit dan angker. Cerita lain yang juga sering didengarnya berkaitan dengan keangkeran Sendang Kuning adalah sebuah cerita yang mengisahkan bahwa konon kabarnya Sendang Kuning ditunggu makhluk tak kasat mata dalam wujud seekor belut berwarna putih berukuran sebesar pohon kelapa. Belut putih itu tentu saja bukanlah belut sewajarnya karena dari cerita yang didengarnya, belut itu hanya menampakkan dirinya pada orang-orang yang dikehendakinya. Masih menurut kabar yang didengarnya, dalam waktu-waktu tertentu dari dalam kendang Sendang Kuning muncul sebekas cahaya putih menyilaukan, di mana cahaya itu memancar lurus ke atas bagaikan menembus langit. Konon kabarnya cahaya itu menjadi sebuah pertanda bahwa belut putih tersebut sedang menampakkan wujudnya. Bahkan ada juga yang mempercayai bahwa kemunculan cahaya tersebut menjadi sebuah isyarat akan datangnya sebuah bencana ataupun pagebluk. Orang-orang yang kebetulan telah mendengar cerita tentang keberadaan belut putih penunggu Sendang Kuning, tak ada yang berani mendekati, apalagi mendatangi tempat angker tersebut. Ada cerita lain terkait dengan keberadaan dari Sendang Kuning, dan nampaknya cerita ini dijadikan sebagai sebuah pembenaran bahwa Sendang Kuning memanglah satu tempat yang angker dan bertuah. Meskipun cerita itu sendiri masih perlu dibuktikan kebenarannya, namun ceritanya terlanjur menyebar dan telah dipercaya oleh kebanyakan orang-orang yang mendengarnya. Cerita itu pun sebenarnya juga tidak diketahui dengan jelas siapakah orang yang pertama kali mengembuskannya serta siapa pula yang telah menyebarluaskannya. Bahkan 2 orang yang disebut
di dalam cerita itu pun ternyata juga tidak diketahui asal-usul serta keberadaannya. Cerita itu sendiri mengisahkan tentang dua orang saudara seperguruan yang dikabarkan mempunyai ilmu kesaktian yang mumpuni. Kedua saudara seperguruan tersebut nampaknya tidak mempercayai keseluruhan cerita yang berkaitan dengan keberadaan Sendang Kuning. Dengan percaya diri bahkan dengan sikapnya yang penuh kesombongan, keduanya telah sesumbar akan mendatangi sendang tersebut dan berniat untuk menangkap belut berwarna putih yang dikabarkan sebagai makhluk penunggu Sendang Kuning tersebut. Namun, beberapa waktu kemudian, sebelum kedua saudara sekuran itu sempat melaksanakan niatnya, tiba-tiba saja salah satu dari kedua saudara sekuran itu telah menjadi gila. Sementara saudaranya telah jatuh sakit secara mendadak dan tidak diketahui jenis penyakitnya maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Tak satu pun dukun atau orang pintar yang mampu menyembuhkan sakitnya. Beberapa dukun maupun orang pintar yang mencoba untuk mengobatinya telah mengurungkan niatnya, bahkan telah menjadi ketakutan, seolah-olah dukun tersebut melihat sesuatu yang mengerikan. Kabarnya, dukun tersebut melihat tubuh orang yang akan diobatinya dalam keadaan terlilit seekor belut berwarna putih, mulai dari ujung kaki hingga sebatas lehernya. Cerita dan kabar sebetulnya yang nampaknya membuat sendang tersebut akhirnya menjadi semakin dipercaya sebagai sebuah tempat yang benar-benar angker dan bingit. Ia sendiri beberapa kali pernah melintas di dekat Sendang Kuning itu. Meskipun demikian, ia memang belum pernah melihat keadaannya secara lebih dekat, sehingga ia tidak bisa menggambarkan dengan jelas bagaimanakah sebenarnya wujud dan keadaan sekeliling dari Sendang Kuning itu. Bukan karena ia merasa takut dengan keangkeran Sendang Kuning tersebut, namun ia memang tidak mempunyai kepentingan dengan keberadaan sendang itu sendiri. Dan kali ini, anak muda bernama Wiguna yang baru dikenalnya itu ternyata telah menanyakan keberadaan dari Sendang Kuning. Ketika itu, ia mengatakan bahwa ia memang mengetahui letak dari Sendang Kuning. Ia pun sempat menanyakan tentang maksud dan tujuan anak muda itu mengetahui keberadaan dari sendang yang angker tersebut. Aku memang mengetahui keberadaan dari Sendang Kuning meskipun aku belum pernah melihatnya dari dekat. Jawabnya ketika itu. Kenapa kau menanyakan keberadaan Sendang Kuning? Tanyanya kemudian. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, aku sedang dalam perjalanan untuk menjalani sebuah laku. Dan berdasarkan pada isyarat dan petunjuk yang aku terima, aku harus menemukan sebuah tempat yang disebut dengan Sendang Kuning, berkata anak muda yang bernama Wiguna. Apakah yang akan kau lakukan di Sendang Kuning? Bertanya kemudian. Aku akan melakukan mesum diri dan berolah rasa di tempat itu. Jawab Wiguna. Bagaimanakah caranya kau melakukan mesum diri itu? Bertanya lanjut beliau. Sesuai syarat dan petunjuk yang aku terima, aku harus berendam di dalam sendang itu selama 3 hari 3 malam. Aku hanya diperbolehkan keluar dari sendang 2 kali dalam sehari. Sekali ketika matahari berada tepat pada puncaknya, dan yang sekali saat ketika malam telah sedikit melewati puncaknya. Kata anak muda itu memberikan penjelasannya. Siapakah yang telah memberimu isyarat ataupun petunjuk sehingga kau telah nekat menjalankan lagu yang tidak masuk akal seperti itu? Bertanya Wiryo kepada anak muda bernama Wiguna. Dari sinilah isyarat dan petunjuk itu datang. Jawab anak muda itu sambil telapak tangan kanannya menepuk dadanya. Ia mengetahui maksud dari anak muda itu. Nampaknya anak muda itu menjalani lakunya berdasarkan atas isyarat yang ada di dalam hatinya.
Apakah kau mengetahui atau setidaknya pernah mendengar cerita tentang Sendang Kuning? Tanyanya kemudian. Apakah yang kau maksud cerita tentang keangkeran Sendang Kuning dan juga cerita lainnya termasuk tentang belut putih, penunggu sendang yang kabarnya mengeluarkan cahaya yang mampu menembus langit? Jawab anak muda itu dengan sebuah pertanyaan kepadanya. Sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, apakah kau percaya kabar dan cerita yang semacam itu? Terlihat anak muda itu terdiam. Sesaat kemudian sambil menghela napasnya terdengar ia berkata, lebih baik kalau kau mempercayainya. Aku menganggap cerita seperti itu tidak akan muncul begitu saja tanpa ada satu alasan yang melatar belakangnya. Lantas, kenapa kau masih memaksa untuk menjalankan laku di tempat yang wingit itu? Apakah kau tidak takut mendapatkan gangguan dari penunggu sendang? Tanya Wiryo. Bukankah aku tidak mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang wingit dan angker? Jawab anak muda itu. Tetapi kau tadi mengatakan bahwa kau mempercayai cerita yang berkembang berkaitan dengan keberadaan Sendang Kuning tersebut. Sementara keseluruhan cerita itu sendiri mengisahkan tentang keangkerannya. Ya, aku memang pernah mendengar bahwa sendang itu diceritakan sebagai sebuah tempat yang angker. Jawab Wiguna. Aku tidak mengerti dengan maksud dari perkataan itu, jawab Berjos ketika itu. Saat itu memang ia menjadi bingung dengan perkataan dari anak muda bernama Wiguna tersebut. Dan nampaknya anak muda itu mengetahuinya, sehingga anak muda itu telah memberikan penjelasannya. Meskipun aku mempercayai bahwa Sendang Kuning dikabarkan sebagai sebuah tempat yang angker, bukan berarti aku sependapat bahwa Sendang itu benar-benar sebuah tempat yang angker, seperti kabar yang selama ini banyak diceritakan orang. Mendengar penjelasan anak muda itu, ia mulai dapat meraba maksud sebenarnya dari perkataannya, sehingga ia berkata, apakah dengan demikian kau berpendapat bahwa sebenarnya Sendang itu bukanlah tempat yang angker, seperti yang dipercaya oleh banyak orang selama ini? Sambil tersenyum, anak muda yang bernama Wiguna itu berkata, aku tidak ingin memberikan penilaian apakah Sendang itu angker atau tidak. Aku justru lebih tertarik untuk mengetahui pendapatmu sendiri berkaitan dengan keberadaan Sendang Kuning. Sesaat anak muda itu menghentikan perkataannya, namun sekejap kemudian anak muda itu mengajukan pertanyaannya. Menurut pendapatmu, kenapa Sendang Kuning dipercaya menjadi sebuah tempat yang angker? Karena sendang itu ditunggu oleh makhluk halus atau semacam lelembut dalam wujud belut yang berwarna putih, jawab Wiryo. Apakah kau pernah melihatnya? Atau barangkali ada seseorang yang pernah bercerita tentang kepadamu bahwa seseorang itu pernah melihat sendiri wujud belut tersebut? Bertanya Wiguna selanjutnya. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berdesis. Aku belum pernah melihatnya, dan aku pun menduga bahwa orang-orang yang selama ini menceritakan tentang keberadaan belut putih, itu pun belum pernah melihatnya secara langsung. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan belut itu sebenarnya hanya ada di dalam cerita yang berkembang selama ini? Bertanya Wiguna itu. Wiryo hanya menganggukkan kepalanya sebagai sebuah isyarat bahwa ia menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh anak muda yang bernama Wiguna. Demikianlah episode 20 cerita Sunat Pedut di Katemang Dauan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.